Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Utamanya para pejuang skripsi. Semoga kalian masih sehat-sehat saja ya, baik sehat fisik maupun sehat pikiran serta mental. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita maju ke sidang skripsi. Karena saya tahu sekali bahwasanya sidang skripsi adalah puncak dari perjuangan kita. Mungkin ada yang selama berbulan-bulan, bahkan ada yang selama bertahun-tahun penelitian sampai proses penyusunan skripsinya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, kemudian share, like, and comment. Karena di video-video selanjutnya kita akan mempelajari salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang biasanya ditanyakan oleh para dosen penguji. Oke, kita mulai sekarang. Jadi ketika kita mau atau akan maju sidang skripsi, mungkin sebagian dari kita itu akan grogi ya, wajar, manusiawi sekali. Ada juga yang merasa ketakutan dalam bayangannya, nanti kalau saya nggak bisa jawab bagaimana, nanti kalau dosen pengujinya killer seperti apa, nanti kalau semua yang sudah saya pelajari tiba-tiba kemudian blank hilang, saya bagaimana, dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Sekali lagi, itu masih manusiawi. Ada juga kecemasan ya, cemas bahwasanya apa yang sudah dilakukan sekarang, apa yang sudah ditulis, jangan-jangan nanti salah, jangan-jangan nanti tidak sepaham dengan para dosen penguji, jangan-jangan masih ada kekurangan, dan jangan-jangan yang lainnya. Kita bingung. Setelah seluruh perasaan-perasaan ini, kalau kita mengatakan sih ya, kebingungan yang nyata gitu. Jadi bahkan ada yang sampai menimbulkan rata-rata stres ya, jadi stresnya sampai tidak nafsu untuk makan berhari-hari. Ada juga yang ditambah combine dengan tidak bisa tidur berhari-hari, bermalam-malam juga. Akibatnya kalau ini terjadi, yang ada kita malah sakit gitu, sehingga pada hari H ujian atau sidang skripsi mungkin kita bisa hadir, akan tetapi kondisi tubuh kita yang tidak fit, pikiran kita yang tidak maksimal akan menjadikan sidang skripsi kita tidak berjalan dengan baik. Nah, anggap saja sidang skripsi itu adalah sebuah pertempuran. Karena itu pertempuran atau peperangan, kan selalu ada dua pilihan ya. Pilihan pertama adalah kita menang, pilihan kedua adalah kita menyerah kalah. Bisa menyerah sebelum bertempur, atau kita sudah berjuang, kita sudah bertempur namun kita kalah. Akan tetapi karena skripsi itu wajib bagi seorang sarjana S1 untuk mendapatkan gelarnya gitu ya, maka tidak ada pilihan lain selain menang. Jangan sampai kemudian di benak kita, di mindset kita, ada pemikiran bahwasanya nggak apa-apa wis, tak lakukan saja sidang skripsinya, apapun yang terjadi pokoknya aku sudah melakukan. Tidak boleh begitu. Kita harus menang. Itu pilihannya. Tidak ada pilihan yang lain. Insya Allah gitu ya, dengan preparing, dengan persiapan yang bagus. Ya nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus kita persiapkan. Maka kemungkinan besar kita akan menang. Menang adalah sebuah keharusan, tidak ada pilihan yang lain. Nah, karena harus gitu ya, maka membutuhkan persiapan yang matang. Sebab kalau dipikir ya, kita mau tunda seberapa lama pun maju sidang skripsi, kalau kita memang masih menginginkan lulus menjadi seorang sarjana, mau tidak mau ya kita memang harus tetap melakukan sidang skripsi. Sehoror apapun, semenyeramkan apapun, harus kita lakukan. Karena memang harus dilakukan, maka kita harus menang. Karena harus menang, maka kita membutuhkan persiapan yang matang. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita harus membuat PowerPoint tentang skripsi kita. Jadi PowerPoint itu kayak semacam benteng pengaman gitu ya. Ketika kita mati gaya pun, saat di depan kita itu ada laptop, kemudian di belakang atau di samping kita itu ada layar yang menampilkan isi dari PowerPoint kita, maka kita itu kayak enggak ada kayak suasana canggung atau suasana kosong. Ketika ada jeda waktu kita harus menjawab, kita harus berpikir, itu ada semacam tameng, ada semacam pelindung kita. Jadi jangan malas untuk membuat PowerPoint dari skripsi yang akan kita presentasikan di sidang skripsi tersebut. Bahkan ketika kampus Anda itu tidak mewajibkan mahasiswa yang sidang skripsi atau munakosah itu untuk membuat PowerPoint, dari pengalaman saya ulang tahun menjadi dosen penguji, kami akan lebih kooperatif gitu ya. Para penguji itu akan lebih kooperatif dan akan lebih nyaman ketika mahasiswa menampilkan PowerPoint.
Sehingga kami bisa misalkan agak kebingungan tentang sesuatu, bisa tadi tolong dibuka lagi slide tentang metode penelitiannya, kayak gitu. Jadi buatlah. Nah, dalam membuat PowerPoint yang harus kita ingat bahwasanya PowerPoint itu the power of point gitu ya, kekuatan dari poin-poin yang akan kita sampaikan. Maka ketika membuat PowerPoint, kita harus membuatnya dalam bentuk poin-poin, bukan dalam bentuk uraian panjang lebar. Apalagi file yang ada di Word skripsi kita itu, kita copy, kemudian langsung di paste, langsung paste di slide-nya PowerPoint, big no, jangan sampai seperti itu ya. Karena PowerPoint itu the power of point, bukan uraian panjang lebar. Uraiannya siapa yang menyampaikan, kita, itu tugas kita. Jadi PowerPoint itu hanya kayak semacam pengingat gitu ya, poin-poin apa saja sih yang harus kita presentasikan. Maka disebut sebagai PowerPoint, isinya adalah poin-poin. Nah, jangan menambahkan terlalu banyak gambar. Seandainya memang penelitian kita itu membutuhkan atau ada gambar proses penelitiannya atau hasilnya, produknya, pilih gambar-gambar yang memang representatif, gambar-gambar yang mewakili. Jangan semua ditayangkan di slide PowerPoint kita, sehingga bisa saja 10 slide itu isinya hanya gambar saja. Jangan, atau juga jangan sampai kita satu slide ini kita penuhi dengan banyak sekali gambar. Perhatian audiens, siapa sih audiensnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah dosen penguji. Perhatian beliau-beliau itu akan terpecah karena memang yang harus dilihat itu banyak sekali. Dan bahkan akan menimbulkan peluang munculnya pertanyaan-pertanyaan dari gambar-gambar yang sebenarnya tidak ada kaitan utamanya dengan penelitian kita. Sehingga sekali lagi pilih gambar yang paling mewakili dari penelitian kita, gitu ya. Lantas yang ketiga, tidak usah menggunakan animasi yang berlebihan. Animasi dari tulisannya, kemudian dari backgroundnya, warnanya pun usahakan yang tidak terlalu menyakiti mata dan kontras antara background dengan tulisan. Jangan sampai misalkan backgroundnya seperti ini, warna hijau dusty seperti ini ya, kemudian tulisannya juga hijau gelap misal. Akan lebih bagus jika kontras antara warna background dengan warna tulisan, dan tidak usah diberi berbagai macam stiker atau berbagai macam gambar lucu-lucu atau apapun gitu ya. Ini adalah sidang skripsi, sifatnya formal sekali. Lantas ukuran huruf dan jenis huruf pastikan mudah dibaca. Jangan terlalu kecil sampai kemudian apa itu pengujinya, jangan sampai ya. Lantas jaga tetap dalam keadaan sederhana atau simple. Itu sudah saya uraikan tadi. Tidak usah banyak animasi, tidak usah banyak gambar, stiker. Jadi poin-poin ini kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari skripsi kita. Jadi misal kita sedang membuat latar belakang penelitian gitu ya, maka kita kan sudah tahu kita yang menyusun skripsinya ya, inti dari penelitian kita itu latar belakangnya apa sih, maka kita buat poin-poinnya seperti itu, sehingga akhirnya akan dihasilkan PowerPoint yang sederhana, akan tetapi mencakup hal-hal penting yang harus kita sampaikan dalam presentasi sidang skripsi tersebut. Saya berikan contoh di sini. Jadi, misal penelitiannya adalah tentang pandemi COVID-19 kaitannya dengan menurunnya prestasi peserta didik gitu ya. Kita ingin meneliti apakah memang benar bahwasanya dengan pembelajaran daring atau online ini menyebabkan prestasi belajar menurun dari para peserta didik. Maka latar belakangnya kita bisa buat dalam bentuk skema seperti ini, biar eye-catching, enak dilihat di mata gitu ya, menarik. Atau bisa juga dalam bentuk poin-poin tab seperti ini, itu seperti slide saya yang sebelumnya. Nah, seperti ini kan poin-poin ya. Misal warnanya sekali lagi juga jangan terlalu heboh ya, bisa satu warna saja atau bisa menggunakan warna-warna yang lebih cetar itu untuk menggarisbawahi atau menitik beratkan poin penting dalam latar belakang atau dalam tulisan di PowerPoint kita yang akan kita sampaikan. Misal di sini pandemi COVID-19 mengakibatkan sekolah ditutup, pembelajaran daring atau online. Selama pembelajaran daring, ternyata motivasi belajar peserta didik menurun. Banyak orang tua pun yang mengalami kesulitan dalam mendampingi anaknya belajar karena tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki waktu. Akibatnya, kita mendeteksi bahwasanya ada penurunan prestasi belajar dari peserta didik karena adanya pendidikan daring atau pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kalau kita sampaikan dengan cara seperti ini, setengah menit atau maksimal 1 menit kan selesai gitu. Dan
Intinya saja, tidak perlu seperti ini. Kalian bisa melihat gitu ya, ketika kita presentasi dengan menampilkan poin-poinnya dan masing-masing poin kita uraikan, sudah enak. Yang melihat PowerPoint kita itu juga matanya ndak sepet gitu ya, nggak ruwet. Kita menyampaikannya pun enak gitu. Jadi seolah-olah kita tuh punya kemampuan menjelaskan dengan bagus, dengan kita hanya menuliskan poin-poinnya. Beda dengan ini. Kalau kita baca, pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan usaha mencerdaskan bla 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 bla. Indonesia memutuskan hal yang sama untuk daerah zona merah bla 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 bla. Kita mau tidak mau ketika membaca, menjelaskan gitu PowerPoint dalam bentuk uraian panjang lebar seperti ini, suara kita akan monoton. Ini 10 detik pertama audiens kita akan bosan, dijamin. Kalau saya jadi dosen penguji, saya akan langsung bilang, intinya apa mas? Intinya apa mbak? Jangan dibaca semua, tolong intinya saja. Seperti itu. Oke ya, jadi terlihat betapa pentingnya kita menyusun PowerPoint kita dalam bentuk poin-poin atau dalam bentuk skema dan bukan dalam bentuk kalimat panjang lebar. Langkah yang kedua persiapan kita adalah kita harus menyimpan file PowerPoint yang sudah kita buat serta file skripsi kita itu seperti apa. Yang pertama adalah kita harus mengcopy file PPT kita minimal di 2 flash disk dan kalau bisa memang di salah satu laptop teman kita. Dengan tujuan apa? Ya kalau ada kena virus atau hilang file kita tak sengaja terhapus, masih ada backupnya di flash disk yang lain. Kalau ternyata flash disk kita dua-duanya hilang, masih ada di laptop teman kita. Kalau juga hilang, ya kayaknya nasib sedang tidak berpihak dengan kita, ya nggak apa-apa, bikin lagi gitu. Selanjutnya copy file skripsi beserta seluruh file yang terkait dengan skripsi minimal juga di flash disk ya. Jadi selain file PPT-nya, maka file skripsi juga harus kita copy di flash disk yang lain. Letakkan seluruh file tersebut dalam satu folder. Misal folder sidang skripsi di laptop kita atau di flash disk kita tadi ya. Jadi baik itu file PowerPoint ataupun file skripsi dan seluruh file-file pendukung, misalkan data-data, foto-foto selama proses pencarian data, penelitian dan semuanya kita jadikan satu folder. Tujuannya apa? Adalah ketika kita sedang skripsi akan memudahkan kita ketika kita membutuhkan file-file tersebut. Bisa saja dosen penguji meminta kita untuk menayangkan file tertentu, hal tertentu yang tidak ada dalam PowerPoint kita gitu ya, yang mungkin tidak kita tambahkan juga di file skripsi yang kita cetak dan kita kumpulkan yang sedang dibaca oleh beliau-beliau, maka kita bisa mencarinya dengan mudah. Tidak harus kita buka-buka yang susah payah gitu. Kalau lebih bagus lagi, maka file folder sidang skripsi ini letakkan di desktop sehingga kita tidak perlu ke explorernya gitu ya. Kita bisa langsung membuka di layar awal dari komputer kita atau laptop kita. Simpan seluruh file tersebut di Google Drive atau penyimpanan awan lainnya. Jadi setelah di flash disk atau kita titipkan ke laptop teman kita, keluarga kita, kita juga harus menyimpan seluruh file terkait dengan sidang skripsi kita di penyimpanan awan. Atau kalau mungkin kita pakai akun Google berarti ya di Google Drive. Sekali lagi tujuannya apa? Agar ketika ada hal buruk yang terjadi dengan file di komputer kita, di komputer teman kita, di flash disk teman kita, di flash disk kita, maka kita masih punya simpanan file tersebut di awan yang bisa kita akses waktu-waktu selama masih ada jaringan internet. Intinya adalah kita berhati-hati karena ketika hari sidang skripsi, ketika kita sudah berhadapan dengan para penguji, kita colokkan laptop kita ke kabel penghubung ke LCD proyektor dan ternyata file PPT kita, file skripsi kita tidak ada karena termakan oleh virus ataupun ada kejadian hal yang lain, kemungkinan besar sekali mental kita akan langsung down, kita akan langsung drop. Seandainya pun kita bisa segera bangkit. Dosen penguji misalkan dan pembimbing mengatakan ya sudah nggak apa-apa kalau memang file PowerPoint-nya tidak ada, ya sudah sekarang dipresentasikan saja secara langsung misal. Itu akan tetap, kita akan beda rasanya karena sudah kehilangan file kita gitu. Jadi secara mental kita sudah terpukul seperti itu. Intinya adalah ada hati-hati saja sini dan jaga-jaga gitu. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu. Sebenarnya masih ada 2 hal lain yang harus kita persiapkan, akan tetapi akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk ditonton, subscribe ya, biar tidak ketinggalan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.